Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Ya, dalam kesempatan kali ini saya sudah berjanji akan membahas tentang bisnis usaha car wash bukan untuk coba-coba dan gagal. Saya tertarik untuk membahas ini ya, karena saya juga mau terangkan bahwa 2 hari terakhir ini banyak yang telepon, banyak yang WA menanyakan sesuatu yang sifatnya apa ya, saya sendiri susah untuk mengerti gitu loh. Padahal saya mengedukasi tentang usaha cuci mobil ini sudah lama. Ada beberapa video saya sudah bikin dari 2017 video ini. Channel ini sudah saya bikin dari 2017. Tapi memang belum masuk sih ya, belum masuk untuk apa istilahnya, kurang bisa dimengerti gitu. Jadi saya mau terangkan nih, kenapa saya kasih judul usaha cuci mobil itu bukan untuk coba-coba dan bukan untuk gagal. Karena banyak sekali yang belum tahu, bagaimana memulai usaha cuci mobil. Saya akan terangkan. Memulai usaha cuci mobil itu kita mulai dari niat. Kita mulai dari niat, kemudian skill, modal, terus skill itu mencakup pengetahuan ya. Ya, dari ini yang menurut saya paling penting adalah pengetahuan atau skill tentang usaha cuci mobil. Ya, namanya niat dan modal itu pasti mengikuti. Kalau kita sudah punya skill untuk usaha cuci mobil, itu kita punya niat untuk usaha, itu pasti modal sudah ada atau minimal sudah terpikirkan untuk siapkan modalnya gitu. Jadi pertama di sini saya mau katakan adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan ini sangat-sangat penting. Karena apa? Banyak yang telepon saya. Yang pertama ditanyakan itu habisnya berapa. Selalu begitu. Mas, saya mau buka usaha cuci mobil dong. Kira-kira habisnya berapa ya? Ini kalau menurut saya ini pertanyaan yang salah. Ini saya kasih tahu. Kalau Anda mau buka usaha cuci mobil, hal pertama yang harus Anda pikirkan itu bukan habisnya berapa. Hal pertama yang harus Anda pikirkan itu adalah punya tanah luasnya berapa. Ya, karena usaha cuci mobil ini bukan habisnya berapa yang terpenting. Anda mau buka usaha ini, tapi Anda sudah punya tanah belum? Gitu loh. Tuh, nanti kita akan teruskan ini. Anda sudah punya tanah belum? Saya sudah punya tanah, Mas. Luasnya berapa? Nah, itu nanti baru kita bicara habisnya berapa. Ketika Anda sudah tahu tanah ini luasnya, saya sudah tahu tanah itu luasnya berapa. Gitu. Jadi kalau tanah ini luasnya misalnya 400 meter persegi, itu 12 meter kali 35 misalnya. 12 meter kali 35. Saya sudah punya estimasi habisnya berapa untuk di daerah di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Habisnya berapa kita sudah tahu estimasinya. Melesetnya nggak jauh-jauh. Tetapi kalau Anda bertanya habisnya berapa, tetapi Anda tidak tahu tanahnya itu berapa, dan Anda belum punya gambaran tanahnya itu di mana,
Ya, Anda salah. Saya sangat jauh untuk menjawab. Saya akan kebingungan untuk menjawab. Makanya perhatikan benar-benar edukasi dari video channel YouTube-nya Embos Jakarta. Ya, kebanyakan di skip terus tanya, kebanyakan di skip tanya. Ya, menurut saya ini suatu gambaran untuk kita memulai usaha cuci mobil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang nggak punya tanah, ya, misalnya nggak punya tanah nih, kemudian Anda terus bertanya, saya nggak punya tanah mas. Anda harus mengetahui dulu pasaran sewa itu berapa. Anda punya niat kan untuk buka usaha cuci mobil, Anda punya niat untuk bisnis usaha ini, Anda belum punya pengetahuan skill yang mumpuni, tapi Anda sudah punya niat dan modal. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda cari tahu dulu lokasi di tempat Anda ini, luas tanah yang untuk kategori cuci mobil sesuai yang Anda inginkan itu berapa habisnya. Ya, jadi berapa habisnya? Itu nanti akan mempengaruhi biaya habisnya juga. Ya, seperti yang saya bilang tadi, contoh itu. Karena di Jakarta ada yang sewa 400 meter persegi itu, ada yang di kisaran, mungkin di Jakarta pinggiran ada yang masih di kisaran 100 juta. Tapi coba Anda ke daerah Jakarta Pusat, misalnya daerah Rame, di Sunter, Jakarta Utara ya, di Kemayoran, Jakarta Pusat, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah itu uang 100 juta kayaknya udah nggak cukup per tahun ya untuk sewa tanah luasnya 400 meter di Jakarta, itu udah nggak cukup. Tapi masih ada Pak, cari aja, kadang masih ada. Nah ini mempengaruhi ya, yang saya katakan ini di Jakarta loh. Yang saya katakan ini di Jakarta, ini mempengaruhi ya, mempengaruhi habisnya nanti berapa. Ini sangat mempengaruhi. Nah terus kemudian yang ini termasuk kan nanti dikalkulasi sewa tanahnya ini, dikalkulasi nanti habisnya ini akan dikalkulasi dengan modal yang dikeluarkan semua. Saran dari saya, ketika Anda sudah mau menyewa tanah untuk usaha cuci mobil, minimal Anda harus sewa 5 tahun. Minimal harus sewa 5 tahun. Pak, saya berani 3 tahun, silakan. Saya cuma menyarankan 5 tahun. Karena kembali modalnya buka usaha cuci mobil ini tidak sebentar. Kembali modalnya lama. Modal yang dikeluarkan nggak kecil tapi besar. Pemasukan itu tidak besar, tapi rata-rata yang sedang lah, cuman tiap hari ada aja. Makanya diperlukan waktu minimal 2 tahun untuk kembali modalnya atau PIP-nya. Itu diperlukan waktu 2 tahun. Nah yang 3 tahun ini Anda baru bisa ambil keuntungan dari modal yang Anda keluarkan. Itu pun sudah ada penyusutan alat-alat ya, peralatan pasti kalau sudah diangkat di atas 2-3 tahun pasti ada yang perlu diservis dan lain sebagainya. Itu pertimbangan yang kita pikirkan kenapa kita harus sewa tanah di atas 5 tahun gitu. Terus kemudian yang ketiga tentang peralatan. Nah ini masih banyak sekali yang menanyakan tentang peralatan. Pak, peralatannya itu kira-kira habis berapa? Peralatan itu nggak usah begitu dipikirkan. Saya udah katakan berkali-kali, tidak usah begitu dipikirkan peralatan. Artinya peralatan ini kan sistemnya baku, pabriknya ada, betul? Pabrik peralatan ini ada. Terus saingannya banyak. Pabriknya ada beberapa di Indonesia. Pabrik hidrolik ini terhitung banyak lah di Indonesia, apalagi di Jakarta ya kan. Nah Anda tinggal siapkan saja modalnya berapa. Mungkin yang Anda tanyakan tuh habisnya berapa. Kalau habisnya berapa Anda bisa searching di Google mungkin, atau di internet mungkin, atau di sosial media mungkin, atau Anda bisa telepon langsung ke penjualan alat-alat untuk compare harga ya, compare harga. Karena ada paket harga
tertinggi untuk pembukaan usaha cuci mobil, ada paket harga sampai harga terendah. Nah itu tergantung kualitas dan selera dan persiapan modal. Ya makanya saya katakan berkali-kali, peralatan itu habis berapa. Nah peralatan itu ada beberapa tingkatan kalau kita mau pilih. Modal sedikit kita mau buka usaha cuci mobil juga ada peralatannya. Kita mau bikin yang perfect, pakai peralatan yang benar-benar bagus juga ada peralatannya, gitu loh. Jadi kalau Anda tanya, Pak, habis berapa peralatannya? Ya saya selalu tanya balik, Anda mau pakai yang mana? Anda mau pakai peralatan apa? Karena pasti sebelum Anda tanya ke saya, Anda sudah compare dong di internet, cari harga-harga peralatan gitu kan, betul? Jadi saya harus tanya balik, habis berapa itu Anda harus mau pakai peralatan apa. Nah untuk peralatan ini saran dari saya, harusnya Anda tidak perlu banyak pikirkan, tidak perlu banyak memikirkan peralatan ini habisnya berapa, jauh usah. Karena harga hidrolik itu belum tentu dalam 5-6 tahun itu sudah naik lagi. Saingan sangat ketat, udahlah. Ini harga hidrolik peralatan cuci mobil itu udahlah nggak usah dipikirkan. Persaingan penjualan itu sangat ketat. Jadi Anda mau cari yang paling murah juga ada. Jadi nggak usah perlu dipikirkan. Nah kalau misalnya Anda mau hitungan RAB, misalnya estimasinya aja, ya mungkin 2 hidrolik berapa, misalnya 100 juta misalnya. Atau 2 hidrolik ada yang 50 juta, 2 hidrolik ada yang 70 juta. Anda tinggal pilih aja. Estimasinya segitu aja kok. Yang perlu Anda pikirkan yang pertama itu adalah skill atau pengetahuan. Pengetahuan itu mencakup apa tadi? Pertama tanah, lokasi. Karena memang banyak yang poin pertama aja banyak yang tidak punya tanah, belum tahu mau buka usaha di mana, sudah niatnya udah bulat banget mau buka usaha cuci mobil. Nah ini tipe-tipe owner seperti ini nanti yang bisa dibohongi oleh karyawan. Dan saya nggak mau melihat calon pengusaha cuci mobil mencoba terus kemudian gagal seperti judul covernya ini kan. Judul covernya ini. Jadi saya mau katakan usaha cuci mobil itu bukan untuk coba-coba dan gagal, bukan. Modal yang dikeluarkan bukan kecil, ya kan? Modal sebesar apapun duit Anda, saya nggak setuju kalau misalnya mau buka usaha cuci mobil ini untuk coba-coba dan gagal, jangan. Yang penting kan pelajari dulu skillnya, pengetahuannya seperti apa untuk usaha cuci mobil ini. Nah kalau misalnya memang saya nggak ada waktu untuk belajar, jangan buka usaha cuci mobil. Jangan. Saya nggak ada waktu untuk mengetahui dan belajar tentang usaha cuci mobil. Saya nggak ada waktu. Ya udah jangan buka usaha cuci mobil. Urungkan, stop niat Anda untuk buka usaha cuci mobil. Kalau tidak tahu sistem pengelolaan, sistem rekrutmen karyawan dan lain sebagainya, jangan. Saya tetap mau punya usaha cuci mobil. Cuman mau tak pakai tongkrong-tongkrongan aja, cuman mau tak pakai punya-punyaan, ya udah gandeng franchise. Itu lebih aman investasinya. Franchise yang kompeten ya, yang kompeten. Jadi benar-benar tanggung jawab, dilihat track recordnya, franchise itu seperti apa, brandingnya itu seperti apa, terus kemudian ada berapa cabangnya, sukses semua nggak cabangnya, itu harus diperhatikan. Nah, itu lebih aman daripada Anda mau kelola sendiri tetapi belum ada skill pengetahuan. Ya saya sarankan untuk jangan. Sayang banget modal Anda, karena di Jakarta buka usaha cuci mobil sekarang sama sewa tanah minimal 2 miliar itu di Jakarta. Oke lah, 3 poin ini saya rasa cukup lah untuk memberikan edukasi kepada kita semua bahwa habis berapa itu masih jauh, pengetahuannya masih jauh, banyak sekali hal yang harus kita jelaskan. Yang pertama tadi apa? Anda harus tahu dulu luas tanahnya berapa, nah nanti baru habisnya berapa, ya kan, yang pertama. Terus kemudian kalau sewa, ya pasaran sewanya berapa, luasnya berapa, pasaran sewanya berapa, itu nanti mempengaruhi juga habis tanah.
Kemudian yang ketiga, jangan dipikirkanlah peralatan seperti apa jangan. Penjualan persaingan peralatan sangat-sangat ketat di Indonesia. Jadi Anda bisa pilih yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Oke lah, Master ya. Mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Mos Jakarta, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar atau di WA atau di DM Instagram. Silahkan. Kalau ada masukan ke MWOS tentang pelayanan kami mungkin yang sudah ada di outlet-outlet ini, silakan. Kami dengan lapang dada, kami sangat berterima kasih jika ada masukan atau pelayanan kami yang kurang berkenan kepada Anda. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.